Edi, wali kelasmu, sudah memberitahu kenapa kamu harus menemui saya. Sudah Pak, nilai UAS saya jelek kan Pak? Ya benar, nilai UASmu kemarin masih di bawah standar. Dan kamu tahu apa resikonya kalau tidak diperbaiki? Iya Pak, tentu saja orang tua saya bakal marah Pak. Dia bakal malu dan akhirnya nanti saya akan dimarahin Pak. Saya percaya itu kamu anak baik dan saya yakin bahwa kamu melakukan sesuatu sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang kamu yakini. Kira-kira kebaikan apa yang kamu langgar sehingga kejadiannya seperti ini? Saya tidak melaksanakan tanggung jawab Pak. Terus kamu melaksanakan hal itu? Tahu Pak kalau ada perbaikan pekerjaan dan saya udah coba Pak buat ngerjain itu, saya udah coba buat login. Tapi entah kenapa tiba-tiba log out Pak. Saya udah coba 3 kali, saya udah coba terus. Cuman saya pikir kendala sama jaringan saya lah. Nah, dan akhirnya saya sambil buat ngerjain tugas kelompok sama teman-teman saya yang belum selesai. Dan akhirnya saya lupa waktu Pak. Saya lupa waktu dan mau kembali lagi, mau masuk login lagi udah nggak bisa Pak. Begini Yul, saya juga tidak ingin kamu dimarahi orang tua akibat kesalahanmu yang tidak memperbaiki nilai. Dan saya juga tidak mau orang tuamu malu karena rapotmu tidak bisa dicetak. Sekarang kira-kira kamu mau nggak kita perbaiki keadaan ini agar orang tuamu tidak malu dan kamu tidak dimarahi? Iya Pak, saya mau Pak. Sebenarnya gini, kamu sekarang nggak usah bersedih. Sebenarnya banyak juga orang teman-temanmu yang nilainya di bawah standar kan begitu. Dan teman-temanmu sudah berhasil memperbaiki nilai dengan mengikuti ujian perbaikan kemarin. Dan saya lihat kemarin kesalahan juga tidak sepenuhnya karena kesalahanmu. Saya pengen tanya ke kamu kira-kira bagaimana caranya agar nilaimu bisa baik lagi. Gimana kalau saya ngerjain LMS lagi Pak kayak kemarin? Gini yuk, membuka LMS itu tidak mudah. Saya harus menghubungi kurikulum dulu, kemudian saya harus menulis pernyataan kenapa permohonan untuk dibuka, kemudian kurikulum itu akan menghubungi admin, dan admin LMS itu akan membuka sistem dari pembuka jadwalnya begitu. Jadi apa kamu mau karena kesalahanmu satu orang ini harus merepotkan banyak orang seperti itu? Jadi saya pikir juga kamu tidak mau. Oleh karena itu idemu untuk mengerjakan ulang di LMS kelihatannya kok tidak bisa ya. Bagaimana kalau saya buat soal pelajaran saja Pak? Nah, kelihatannya bagus itu. Dan coba soal seperti apa yang rencananya kamu buat? Gimana kalau saya bikin satu buat soal aja Pak? Satu soal. Gini aja, agar kamu juga bisa belajar, bisa memperbaiki kesalahan kemarin. Kalau kamu minimal bikin 5 soal tentang materi saya semester ini, berikut dengan jawabannya. Gimana? Sanggup? Baik Pak, saya siap. Kapan saya bisa mengerjakan tantangan ini Pak? Baik, mulai sekarang kamu bisa mengerjakan. Jadi kamu bisa mengerjakan, bisa di perpustakaan. Saya tunggu sampai jam 12 di sini. Ya, nanti langsung kirimkan ke sini. Oke, siap Pak. Ya. Baik, silakan kamu ke perpustakaan untuk mengerjakan tugasmu. Saya masih di sini seharian. Saya tunggu hasil kerja. Ya, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya. A few moments later. Permisi Pak, saya boleh masuk Pak? Ya, silakan. Oh, silakan yuk, silakan masuk, silakan duduk.
Sudah selesai tadi pekerjaannya? Sudah Pak, ini saya udah ngerjain tugasnya. Oh, kita lihat dulu ya. Ini saya udah buat 7 Pak. Soalnya kalau 5 soal doang saya kira kurang, masih ada yang belum diwakilin Pak. Jadi saya buat 7, jadinya ada materi yang diwakilkan. Oh, tapi kamu saya kasih tugas 5, kamu bikin 7. Iya Pak. Wah, bagus juga. Tapi ya nanti dulu saya cek dulu pekerjaanmu bagus atau tidak ya. Dan ternyata bagus juga kamu ya, kamu paham pelajaran saya dan saya senang sekali hasil kerjamu ini dan saya menganggap bahwa kamu sudah memperbaiki nilaimu. Dengan hasil ini saya sudah yakin bahwa kamu bisa pelajaran saya. Oke? Oke Pak. Ya. Betul ya Pak. Berarti rapot saya aman kan Pak? Ya, dapat kamu aman, nanti nilainya saya perbaiki di sistem dan rapotmu bisa dicetak dan nanti orang tuamu tidak malu lagi. Itu ya. Iya. Terima kasih Pak. Ada yang lebih penting dari hanya sekedar nilai dan rapot yang tidak bisa dicetak, yaitu bagaimana kamu belajar dari kejadian kita seperti ini. Kira-kira pelajaran apa itu yang bisa kamu ambil dari pelajaran ini? Iya Pak, ada Pak. Tentu saja saya tidak boleh belajar lagi. Saya harus tetap fokus sama hal yang lebih penting Pak. Tidak boleh bercabang. Jadi saya melupakan masalah yang lebih penting itu Pak. Dan saya belajar Pak. Seharusnya saya tidak meninggalkan masalah yang belum selesai itu Pak. Seandainya saya kemarin telepon bapak atau menghubungi teman saya, mungkin saya bisa mengerjakan soal itu dan selesai Pak tepat waktu. Ya, baik, kamu sudah mengambil pelajaran itu dan besok saat kamu terjun ke masyarakat, kamu juga akan mengalami hal-hal seperti ini. Suatu saat kamu akan diberikan tanggung jawab yang banyak dan tiba-tiba harus dikerjakan bersama seperti itu. Maka kamu harus bisa menyusun prioritas mana yang harus kamu kerjakan dulu dan utamakan yang lebih penting dulu seperti itu. Jangan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai mengerjakan yang lain seperti kejadian yang kemarin itu ya. Jadi saya tambahkan urutan prioritas dalam hidup dan juga dalam pekerjaan nanti ya. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai, nilai sudah beres dan kamu sudah bisa mengambil pelajaran apa yang dari kejadian ini. Baik Yun, kamu sudah selesai dengan saya dan nilaimu juga sudah diperbaiki melalui tugas ini ya. Kamu sekarang bisa mengerjakan aktivitasmu yang lain. Oke. Makasih ya Pak ya atas bimbingannya. Oke. Saya langsung pamit pulang ya Pak. Silakan ya. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Makasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih ya tadi sudah bantu saya bikin video. Iya Kamu Pak. jadi siapa tadi namanya? Yudi Pak. Kamu nama aslinya siapa? Nama saya Renhat Alvin Budha Berjaraka Pak. Saya dari kelas 12 TIC. Oh, Iya. Renhat ya. Iya. Dan kamu memang murid saya kan? Iya, murid Pak Edi. Ini saya pengen tahu kesanmu tadi apa namanya? Kita kan meskipun tadi di skenario, tapi kalau itu diterapkan dalam kenyataan, kira-kira cara Bapak menyelesaikan masalah seperti itu menurutmu gimana? Iya, itu sangat ya itu paling benar sih Pak. Paling benar soalnya juga mempermudah murid juga, tidak mempersulit. Jadi kayak ya selagi kita bisa ngerjain, selagi kita bisa nurut ya yang penting soal apa rapot saya bisa keluar gitu Pak. Itu paling penting soalnya. Dan kamu tidak sakit hati dengan cara tadi? Tidak Pak, tidak sakit hati. Karena ada juga atau mungkin caranya, oh Pak mungkin gini-gini, Iya. pokoknya harus gini aja kan gitu ya. Iya Pak. Nah, tadi saya lihat juga apa namanya, tadi 5 sama 7 seperti itu untuk mewakili memang kamu bersemangat dan Iya. ternyata siapa kalau sakit hati mungkin
alas-alasan Iya, ternyata bener. mau mengerjakan visi. Iya, bener. Nah, itu sebetulnya. Jadi cara-cara seperti itu menurutmu bagus? Iya, menurut saya bagus Pak. Nah, ya. Enak. Jadi lebih mudah buat saya, buat murid-murid saja, buat yang kayak double kayak saya gitu Pak. Ngaku. Iya. Ya, saya sendiri juga gitu sih Pak. Oh, iya. Yes ya, gitu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah Iya. bantu saya. Nanti apa namanya kalau ada sesuatu lagi kalau minta bantuan nggak keberatan ya. Enggak Pak. Keberatan sama sekali. Ya sudah, makasih. Oke, Pak. Iya.